Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga masih bisa menghadiri kajian menjelang berbuka puasa. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada teladan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang fikih iktikaf. Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satu ibadah atau amalan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat beliau, mari kita meneladani apa yang sudah beliau lakukan. Kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan iktikaf bersama-sama. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya pernah menyampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang melakukan suatu amalan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar iktikaf kita sesuai dengan aturan Islam, aturan syariat Islam, maka kita perlu mengilmui, perlu membekali diri kita dengan bagaimana tata cara iktikaf yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa iktikaf itu adalah al-lubthu wa mulazamatu syai'i, berdiam diri dan bertaut pada sesuatu. Khairan kana aw syarran, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Jadi diam. Nah, itu namanya iktikaf, tapi secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, iktikaf adalah al-lubthu fil masjidi min syakhsin mahsusin biniyatin, berdiam diri di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu disertai dengan niat. Ya, jadi berdiam diri di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu disertai dengan niat. Ini makna atau definisi iktikaf secara syariat. Adapun dalil-dalilnya, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini dalil dari Al-Quran terkait dengan pensyariatan iktikaf. Adapun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man kana i'takafa ma'i falya'takif al-ashra al-awakhir. Barang siapa yang beriktikaf, barang siapa yang ingin iktikaf bersamaku, kata Rasulullah, maka lakukanlah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah menyampaikan ini? Karena Rasulullah tidak pernah
absen iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Beliau semasa hidup beliau selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan suatu ketika Rasulullah tidak bisa melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan karena ada uzur syar'i, maka beliau menggantinya pada Ramadan tahun berikutnya. Jadi pada Ramadan berikutnya kemudian beliau iktikaf selama 20 hari. Yang 10 hari sebagai qadha iktikaf beliau pada tahun sebelumnya yang tidak bisa beliau lakukan karena ada uzur syar'i. Kemudian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, kana ya'takifu al-awakhir min Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf pada akhir-akhir bulan Ramadan. Tsumma takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian para istri beliau juga melakukan iktikaf di akhir-akhir bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu dalil yang menjadi dasar pensyariatan iktikaf khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian tujuannya apa toh iktikaf itu? Ngapain kok harus pakai berdiam diri di masjid untuk ibadah? Tujuannya adalah yang pertama disebutkan dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Syekh Wahbah Az-Zali menyampaikan bahwa tujuan iktikaf itu yang pertama adalah untuk membersihkan hati dengan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Jadi hati manusia itu bisa terkontaminasi kotoran, bisa terkena penyakit. Salah satu yang bisa membersihkan hati kita dari kotoran itu adalah ketika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan beriktikaf. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia. Kenapa kok tidak ibadah di rumah saja? Kenapa harus di masjid? Karena kalau kita ibadah di rumah itu gangguannya banyak Bapak Ibu. Gangguannya banyak. Maka biar lebih fokus, maka kita hendaknya iktikaf di masjid dalam rangka untuk menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia. Nah, kalau di masjid fokus ya bisa beribadah dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya menyampaikan taharrau Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapan pasnya? Tidak ada yang tahu. Rasulullah itu pernah dikasih tahu oleh Allah waktu Lailatul Qadar, tapi setelah itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya oleh para sahabat, beliau tidak tahu. Beliau menyampaikan taharrau Lailatul Qadri fil ashri al-awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, salah satu cara kita yang paling efektif untuk mencari Lailatul Qadar adalah dengan beriktikaf di masjid. Kemudian adab-adabnya. Yang pertama adalah menyibukkan diri. Orang yang iktikaf itu hendaknya menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Misalnya dengan berzikir, membaca Al-Quran, melakukan sholat sunnah, mengadakan majelis ilmu. Ini hendaknya yang dilakukan oleh orang yang iktikaf. Jangan ngobrol terus. Iktikaf kok ngobrol, apalagi ngobrolnya itu ngerasani orang lain, ghibah. Ya, ini jangan sampai. Karena orang itu kalau kumpul dengan temannya, penyakit yang paling berbahaya adalah ghibah. Ketoke asik ngobrol tapi ternyata ngerasani wong. Nah, ghibah ya, ini bukan membuahkan pahala tapi mendatangkan dosa. Kemudian yang kedua adalah iktikaf dalam keadaan berpuasa itu lebih utama.
Jadi kalau kondisi berpuasa itu lebih utama, karena orang yang puasa itu akan lebih mudah mengalahkan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, bicara yang baik. Kalau ngobrol, ya yang diobrolkan itu suatu kebaikan. Ya, kebaikan, bukan sesuatu yang di situ ada unsur perbuatan dosa. Tidak ghibah, adu domba, atau omong kosong, ya, membicarakan sesuatu yang tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya untuk kehidupan kita di akhirat. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana hukum iktikaf itu? Para ulama merinci, iktikaf itu hukumnya ada 3. Yang pertama, iktikaf itu hukumnya sunnah. Kapan itu? Yaitu ketika pada waktu-waktu secara umum. Jadi waktu-waktu secara umum, iktikaf pada waktu-waktu secara umum itu hukumnya sunnah. Karena iktikaf itu tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tidak hanya pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ketika dilakukan pada waktu-waktu secara umum, hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, iktikaf itu hukumnya sunnah muakkadah. Kapan itu? Yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sunnah muakkadah itu hukumnya secara level itu di bawah wajib. Ya, di bawah wajib. Karena sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu semasa hidup beliau selalu melakukan iktikaf. Makanya hukumnya sunnah muakkadah. Karena suatu amalan yang rutin dilakukan Rasulullah itu hukumnya sunnah muakkadah. Contoh lain selain iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan adalah sholat sunnah fajar. Itu hukumnya sunnah muakkadah karena rutin dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, iktikaf itu hukumnya bisa menjadi wajib. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika ada orang bernazar untuk iktikaf. Contoh misalnya, ada orang yang saking gembiranya, saking senengnya dipertemukan dengan Ramadan, kemudian dia bernazar, saya bernazar Ramadan ini saya full siang malam iktikaf di masjid. Maka bagi orang tersebut iktikaf menjadi wajib di 10 hari terakhir Ramadan karena dia sudah menazarkan diri. Nah, nazar ini kalau suatu kebaikan itu wajib dilakukan Bapak Ibu. Nazar mau sedekah, nah itu wajib dilakukan. Biasanya digantungkan pada sesuatu. Kalau saya bisa seperti ini, saya akan bernazar seperti ini. Kalau suatu kebaikan wajib dilakukan. Tapi kalau nazarnya itu untuk kemaksiatan wajib ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Misalnya ada mas-mas yang di semester akhir mau lulus kuliah, nanti kalau nilai saya, ya itu saya peringkat pertama, ya misalnya di satu fakultas ini, saya akan ngajak teman-teman satu fakultas untuk pesta minuman keras, misalnya bernazar seperti itu. Maka bagaimana hukum melakukan nazar itu? Tidak boleh dilakukan. Hukumnya haram dilakukan karena nazarnya adalah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ini hukum iktikaf. Kemudian syarat sah iktikaf ada 2. Yaitu yang pertama adalah ketika memulai iktikaf hendaknya niat berdiam diri di dalam masjid. Jadi harus ada niatnya Bapak Ibu. Ya, ketika kita masuk masjid, dalam hati kita kerentek untuk iktikaf. Ya, dalam hati kerentek, terbersit dalam hati kita niat untuk iktikaf. Kemudian yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid pada batas waktu tertentu. Nanti kita akan membahas waktu iktikaf itu minimal durasinya berapa. Jadi di syarat sahnya iktikaf, guys, pertama adalah harus ada niatnya. Yang kedua, berdiam diri di dalam masjid pada batas waktu tertentu. Kemudian rukun iktikaf. Nah, rukun iktikaf ini harus terpenuhi. Para jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan iktikaf itu rukunnya ada 4. Yang pertama adalah adanya muktakif, orang yang iktikaf. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga muktakafih atau tempat iktikaf.
Yang keempat, berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini rukun iktikaf. Jadi berdiam diri Bapak Ibu. Kalau ada orang sekedar lewat ya dari pintu depan sampai pintu belakang pulang, maka itu belum namanya iktikaf. Karena dia belum berdiam diri. Dalam mazhab Maliki ditambah satu rukun, yaitu orang yang iktikaf hendaknya dalam kondisi berpuasa. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan rukunnya hanya 4 ini. Kemudian kita akan membahas satu persatu dari rukun ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mu'takif, orang yang iktikaf. Syarat sahnya bagi orang yang iktikaf, yang pertama statusnya dia seorang muslim. Yang kedua, akalnya waras. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak kecil yang usianya belum balik, tapi dia sudah pinter, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang madorot. Ini mumayyiz. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ibu-ibu kalau pas berhalangan maka tidak boleh iktikaf. Mencari Lailatul Qadarnya di rumahnya saja. Ya, insya Allah tetap berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kelima, suci dari hadas besar. Misalnya mohon maaf, ada orang habis berhubungan badan, nggak boleh langsung nyelonong ke masjid, masuk masjid iktikaf. Harus mandi janabat dulu, ya, biar suci dari hadas besar. Ini syaratnya orang yang iktikaf. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah niat. Tadi saya sampaikan harus ada niatnya, guys. Begitu kita memasuki pintu masjid, terbersit dalam hati kita niat untuk iktikaf. Kemudian yang ketiga, tempat iktikaf. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Para ulama fikih sepakat bahwa iktikafnya seorang laki-laki ataupun perempuan itu tidak sah kecuali dilakukan di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika iktikaf itu ya di dalam masjid, bukan di tempat sholat rumah beliau, bukan, tapi di masjid. Kemudian, ya, dalilnya tadi, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Para ulama juga sepakat Bapak Ibu bahwa iktikaf di 3 masjid yang mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu nominal pahalanya lebih gede, lebih besar dibandingkan iktikaf di selain 3 masjid tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan kemudahan umroh ya di 10 hari terakhir Ramadan, bisa mendapatkan pahala yang besar ini. Kemudian ulama juga sepakat Bapak Ibu bahwa iktikaf ya, bahwa masjid yang digunakan untuk sholat Jumat atau diistilahkan dengan masjid jami itu sah digunakan untuk iktikaf. Yang jadi perdebatan di antara ulama adalah masjid yang tidak selalu digunakan sholat jamaah. Ini ada 2 pendapat, apakah boleh iktikaf di masjid yang tidak rutin digunakan sholat berjamaah. Pendapat yang pertama disampaikan oleh mazhab Hanafi dan Hambali, menyampaikan bahwa iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid yang rutin dipakai sholat berjamaah. Pendapat yang kedua ini agak ringan ya, dari mazhab Maliki dan Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid, baik masjid itu digunakan sholat berjamaah atau tidak. Misalnya ada masjid yang dipakai jamaahnya hanya maghrib, isya, subuh, zuhur, asarnya nggak ada kegiatan sholat berjamaah di situ. Maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'i dibolehkan iktikaf di masjid seperti itu. Kemudian pertanyaannya, di mana tempat iktikaf kaum wanita atau perempuan? Mayoritas ulama menegaskan bahwa iktikaf, tempat iktikaf baik itu bagi laki-laki ataupun perempuan tidak boleh kecuali di masjid. Nah, di masjid. Nah, maka ketika ada wanita yang tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya,
Wanita yang bertanya, ya, dia bernazar untuk melakukan iktikaf di masjid rumahnya, maka apa kata Ibnu Abbas? Beliau menjawab, bid'atun, itu adalah perbuatan bid'ah. Wa abghadul a'mali ilallahi al bid'ah. Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah bid'ah. Tidak boleh, ya, seorang wanita iktikaf di tempat sholat di rumahnya, tidak diperbolehkan, karena para istri Rasulullah dulu iktikafnya mereka di masjid. Seandainya boleh di tempat sholat di rumah-rumah mereka, maka mereka akan melakukan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berdiam diri di dalam masjid. Ya. Berdiam diri dalam masjid. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Tapi para ulama berbeda pendapat. Minimal durasi iktikaf itu berapa? Apakah 1 menit, apakah 2 menit? Ya, menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mereka menyampaikan bahwa iktikaf itu adalah sa'atan. Sa'atan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu 1 jam. Tapi ternyata sa'atan ini para ulama dulu, para ulama fikih itu memaknainya bukan 1 jam. Ya, tapi sebentar. Nah, sebentar di sini maka sesuai dengan urf atau kebiasaan kita. Apakah ketika duduk sebentar 1 menit sudah dinamakan sebentar, ya, atau belum? Ya, misalnya ada orang duduk dalam masjid 5 menit berzikir, baca Al-Quran, setelah itu keluar dari masjid, ya, ini sudah dikatakan iktikaf menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dibolehkan seperti itu. Kayak kita nggih, ngalong. Kita kan iktikafnya ngalong nggih, malam nggih. Ya, malam jam sekian sampai sekian. Kita ikut pendapat ini saja yang ringan Bapak Ibu. Tapi yang kedua ini agak berat dalam mazhab Maliki. Mereka menyampaikan bahwa iktikaf itu durasinya minimal adalah sehari semalam tanpa putus. Wah, ini jenengan nggak bisa kerja nanti ya, nggak bisa kerja. Nah, kalau mengikuti mazhab Maliki, sehari semalam tanpa putus, maka karena kita masih punya kewajiban mencari nafkah, kita mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa iktikaf itu waktunya sebentar sudah boleh dilakukan. Ya, tapi ya masa iktikaf mau 5 menit ya enggak ya. Ya, paling tidak ya beberapa jam gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa perkara yang membatalkan iktikaf. Yang pertama adalah berhubungan badan. Suami istri misalnya iktikaf bareng, mohon maaf, kemudian berhubungan badan, maka batal saat itu juga. Meskipun ini ya janggal masuk yono seperti itu ya. Tapi kalau ada maka batal. Yang kedua, keluar dari masjid. Syaratnya keluar dari masjid ini adalah ketika yang keluar itu seluruh organ badannya. Kalau hanya kakinya yang ongkang-ongkang keluar, tapi kepalanya masih di dalam, nah maka tidak batal. Apakah ada seperti itu? Ada. Nah, ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah itu dulu ketika iktikaf itu menjulurkan kepalanya kepadaku, karena kamar beliau dan masjid kan nyambung ya. Jadi kepalanya itu sudah di kamar Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah menyisiri rambut Rasulullah, ya. Tapi anggota badan Rasulullah yang lain masih di masjid. Maka ini tidak batal. Batal ketika seluruh badannya keluar dari masjid. Nah, ketika batal bagaimana? Tinggal nanti ketika masuk masjid lagi niat iktikaf lagi. Nah, kemudian yang ketiga, gila. Ya, ada orang pas tengah-tengah iktikaf gila kambuh gilanya, maka batal. Murtad, ya, di tengah-tengah iktikaf melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari Islam, maka batal. Kemudian mabuk, ya, salah makan misalnya, ya, minum sesuatu tapi ternyata mabukkan, ya, maka batal saat itu juga. Yang keenam adalah haid dan nifas. Nah, ini hal-hal batalkan iktikaf. Kemudian yang dibolehkan iktikaf bagi orang iktikaf Bapak Ibu. Yang pertama, makan dan minum. Ini boleh. Ya, boleh makan minum, ya, tapi dengan catatan menjaga kebersihan masjid. Tidur juga boleh. Kalau nggak tidur, ya mesake, capek. Ya, tidur boleh, istirahat.
setelah istirahat tidur bangun lagi untuk ibadah lagi. Yang ketiga, berbicara atau diam. Kalau bicara berarti bicara yang baik-baik, ya ini dibolehkan. Jadi itikaf itu nggak harus meneng terus ya, meskipun artinya al-lubutsu fil masjid, berdiam diri di masjid, tapi bukan berarti diam terus. Maksudnya berdiam diri di masjid itu berdiam diri dalam rangka ibadah, baca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah, ya itu. Ketika bicara, ngobrol dengan temannya, ya maka yang diobrolkan adalah hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini beberapa hal yang dibolehkan bagi orang yang iktikaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah malam ini sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah itu di 10 hari terakhir Ramadan beliau menyampaikan yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Para ulama menjelaskan yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang itu adalah beliau memfokuskan diri untuk ibadah, konsentrasi penuh untuk ibadah. Yang kedua, ada ulama yang memaknai yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang itu adalah untuk sementara Rasulullah menjauh dari istrinya dulu, biar fokus beribadah. Kemudian yang kedua adalah ahya lailahu. Rasulullah itu menghidupkan malam-malam beliau di 10 hari terakhir Ramadan dengan sholat sunnah, dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah, dengan membaca Al-Quran. Menghidupkan malam-malam beliau. Yang ketiga yang beliau lakukan adalah wa aiqadha ahlahu. Beliau tidak egois Bapak Ibu. Beliau ketika beribadah tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga membangunkan keluarganya, diajak bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan iktikaf, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapati Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ada salah dan khilafnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.